Baik, saya akan memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ardiansyah, selaku dosen pengampu mata kuliah Bea Cukai dan Pajak Daerah, dan rekan-rekan semua Selamat yang hadir pada malam. mata kuliah malam hari ini. Perkenalkan, saya Rimana Mira dengan NPM 120104220020 dari kelompok 5. Di sini saya akan memoderatori diskusi dari anggota kelompok 5. Adapun topik yang dibawakan oleh kelompok 5 ialah mengenai penagihan, penyetoran, pengembalian, sanksi, keberatan, dan banding dalam kepabeanan dan cukai. Boleh di slide-nya. Next. Dan anggota dari kelompok 5. Adapun anggota dari kelompok 5 ialah saya sendiri, lalu saya bersama rekan saya yaitu Tania Ananta Dewi dengan NPM 01, Karisma Aulia dengan NPM 02, Savana Kolbi dengan NPM 36, Arifa Febriani dengan NPM 64, dan Nadia Salsabila dengan NPM 46. Boleh next slide-nya. Baik, di sini saya akan menerangkan mengenai konsep penagihan. Penagihan secara umum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Fiskus dalam rangka pemulihan hak-hak negara atas kewajiban atau kekurangan pungutan pajak yang timbul berkaitan dengan ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai. Pelaksanaan tagihan dilakukan dalam 2 tahap. 1. Penagihan administratif dan 2. Penagihan aktif. Untuk dasar hukum penagihan, bagi penagihan secara administratif diatur dalam pasal 38 sampai dengan 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dan Undang-Undang 17 Tahun 2006. PMK 51, PMK 04 2008, tanggal 11 April 2008, terakhir diubah PMK 62, PMK 04 garis miring 2018 tentang bea cukai. PMK 2014 garis 04 garis miring 2008 tentang bea keluar dan PMK nomor 24 garis miring PMK nomor 4 2011 tentang cukai. Dan untuk penagihan secara aktif diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang PPSP, PP Nomor 345 Tahun 1998, PMK 111, PMK 04 Tahun 2013 tentang tata cara penagihan BM atau bea masukan. Saya akan menjelaskan mengenai penagihan administratif. Penagihan administratif ini adalah tindakan yang diambil oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau pejabat yang berwenang untuk menerbitkan surat penetapan atau keputusan dalam rangka memulihkan hutang pajak atau kekurangan tagihan pajak atau denda administrasi atau bunga yang timbul berdasarkan ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku menurut Undang-Undang Pabean dan Undang-Undang Cukai.
Di sini ada bentuk surat penagihan administratif, yaitu ada SPTNP, SPSA, SPKPK, SPKPBK, SPKTNP, Kapdirjen, SPSA, SPP, SPPBK, STCK 1. Adapun penagihan aktif. Penagihan aktif ini adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh Fiskus agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingati, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Bentuk dari surat penagihan aktif ini ada surat teguran, ada surat paksa, dan surat penyitaan. Ciri khas dokumen penagihan secara aktif adanya klausul demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum tata cara penagihan administratif atas pungutan pabean diatur dalam pasal 37 UA sampai dengan 38 Undang-Undang Pabean, PMK nomor 51, PMK 04 garis miring 2008, PMK nomor 214, PMK 04 tahun 2008, dan P25 garis miring BC garis miring 2008. Untuk penagihan bea masuk, jatuh temponya menurut pasal 37A yaitu kekurangan pembayaran bea masuk atau denda administrasi yang terutang wajib dibayar paling lambat 60 hari sejak tanggal penetapan. Dan untuk sanksinya pasal 38 utang atau tagihan kepada negara berdasarkan Undang-Undang Pabean yang tidak atau kurang dibayar dikenai bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari pembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 bulan. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Arifa Febriani. Terima kasih, Rima. Selanjutnya ada matriks penagihan bea masuk. Oleh pejabat bea dan cukai dilakukan penetapan tarif dan atau nilai pabean pada pasal 16 yang menghasilkan SPTNP, Surat Penetapan Tarif dan atau Nilai Pabean yang dikirimkan ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan menghasilkan keputusan atas keberatan pada pasal 93, lalu melakukan pengajuan banding pada pasal 95 di Pengadilan Pajak. Oleh pejabat bea dan cukai dilakukan penetapan selain tarif dan atau nilai pabean. Contohnya yaitu pencabutan fasilitas dan penetapan karena penafsiran peraturan yang menghasilkan surat penetapan pabean yang dikirimkan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan menghasilkan keputusan atas keberatan pada pasal 93A, lalu melakukan pengajuan banding pada pasal 95 di Pengadilan Pajak. Oleh pejabat bea dan cukai dilakukan penetapan sanksi administrasi berupa denda. Contohnya yaitu tidak memberitahukan barang dalam manifest yang menghasilkan SPSA, Surat Pemberitahuan Sanksi Administrasi, yang dikirimkan ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan menghasilkan keputusan atas keberatan pada pasal 94, lalu melakukan pengajuan banding pada pasal 95 di Pengadilan Pajak. Yang terakhir, maksimal 2 tahun sejak tanggal PIB, pejabat bea dan cukai dapat mengirimkan SPKTNP, Surat Penetapan Kembali Tarif dan atau Nilai Pabean, kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk dilakukan penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean. Penetapan kembali dilakukan melalui penelitian ulang dan audit kepabeanan. Skema penetapan keputusan Dirjen Bea Cukai keberatan dan banding kepabeanan. Yang pertama, penetapan KPBC terbagi menjadi 3, yaitu
klasifikasi pos tarif, tarif bea masuk pada pasal 16 ayat 1, dan yang kedua ada nilai pabean pada pasal 16 ayat 2 menghasilkan SPTNP, surat penetapan tarif dan atau nilai pabean oleh pejabat bea cukai apabila wajib pajak keberatan atas tarif tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan jangka waktu 60 hari. Setelah 60 hari, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan keputusan keberatan pada pasal 93. Apabila WP keberatan terhadap keputusan tersebut, maka WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan pada pasal 95. Yang ketiga yaitu selain tarif dan nilai pabean. A. Pencabutan dan penolakan izin yang dilakukan pejabat bea dan cukai menghasilkan ketetapan KPBC. Apabila WP keberatan atas ketetapan tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu 60 hari sejak tanggal penetapan. Setelah 60 hari, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan keputusan keberatan pada pasal 93A. Apabila WP keberatan terhadap keputusan tersebut, maka WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan pada pasal 95. B. Barang impor dibongkar dari kapal pasal 8 ayat 2. C. Barang impor dibongkar dari TPS atau TPB pasal 10 ayat 3. D. Barang impor di TPS pasal 43 ayat 3. Diberikan SPP atau surat penetapan pabean oleh pejabat bea dan cukai apabila WP keberatan atas penetapan tersebut dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu 60 hari setelah SPP terbit. Setelah 60 hari, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan keputusan keberatan pada pasal 93A. Apabila WP keberatan terhadap keputusan tersebut, maka WP dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal keputusan pada pasal 95. Yang terakhir ada bea keluar pasal 2A dan pasal 9 PP 55 tahun 2008. Terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, di mana pejabat bea dan cukai memberikan SPPBK, surat penetapan perhitungan bea keluar, apabila WP keberatan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu 60 hari sejak tanggal penetapan. Setelah 60 hari, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan keputusan keberatan dalam pasal 93A dan pasal 15 PP tahun 2008. Sesuai pasal 17 PP 55 tahun 2008, pengembalian bea keluar dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea keluar yang telah dibayar apabila WP keberatan dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal keputusan pada pasal 95. Yang kedua, ada hasil audit, laporan hasil audit. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, selain tarif dan nilai pabean, A. Jenis dan jumlah barang, pasal 86A. B. Fasilitas pembebasan dan keringanan bea masuk, A-L, kemudahan impor tujuan ekspor, pasal 25 dan 26. C. Tempat penimbunan berikat, kawasan berikat atau gudang berikat, atau intrapot produksi untuk tujuan ekspor atau pusat logistik berikat, pasal 45 ayat 4. Diberikan SPP atau surat penetapan pabean oleh pejabat bea dan cukai apabila WP keberatan atas penetapan tersebut dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu 60 hari setelah SPP terbit. Setelah 60 hari, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan keputusan keberatan pada pasal 93A. Apabila WP keberatan terhadap keputusan tersebut, maka WP dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal keputusan pada pasal 95. Yang D, bea keluar pasal 2A dan pasal 12 PP 55 tahun 2008. Dilakukan audit atau penelitian ulang oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor yang menghasilkan SPKPBK, Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar. Sesuai pasal 17 PP 55 tahun 2008, pengembalian bea keluar dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea keluar yang telah dibayar. Apabila WP keberatan dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal keputusan pada pasal 95. Kedua, denda 20 pasal diterbitkan SP
Diterbitkan SPSA atau Surat Pemberitahuan Sanksi Administrasi oleh pejabat Bea dan Cukai. Apabila WP keberatan atas denda tersebut, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu 60 hari dengan menyerahkan jaminan sebesar sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan. Setelah 60 hari, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan keputusan keberatan pada pasal 94. Apabila WP keberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, maka WP dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal keputusan pada pasal 95. Ketiga, penetapan kembali tarif dan nilai pabean pasal 17 ayat 1. Dilakukan audit atau penelitian ulang oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada pasal 17 ayat 1, Direktur Jenderal Bea Cukai dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean yang menghasilkan SPKTNP, Surat Penetapan Kembali Tarif dan atau Nilai Pabean. Apabila WP keberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, maka WP dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak dalam waktu 60 hari sejak tanggal keputusan pada pasal 95. Selanjutnya, SPTNP, Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean. Diterbitkan dalam rangka penetapan pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan Pasal 15 penetapan tarif dan Pasal 16 penetapan nilai pabean, serta Pasal 82 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. SPTNP juga diterbitkan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor. Berikut contoh SPTNP. Selanjutnya, SPP Surat Penetapan Pabean. Diterbitkan dalam rangka penetapan pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan Pasal 8A ayat 2, Pasal 10A ayat 3, Pasal 25 ayat 4, Pasal 26 ayat 4, Pasal 45 ayat 4, Pasal 82 ayat 5, Pasal 86A, Pasal 43 ayat 3. Khusus untuk Pasal 82 ayat 5 ditetapkan dengan SPP apabila penetapan dilakukan lebih dari 30 hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor. Berdasarkan pasal 6 ayat 2A PMK 147 garing PMK nomor 4 garing 2009. Berikut contoh surat penetapan pabean. SPSA, Surat Penetapan Sanksi Administrasi, diterbitkan dalam rangka penetapan pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan Pasal 7A ayat 7, Pasal 7A ayat 8, Pasal 8A ayat 3, Pasal 8C ayat 3, Pasal 8C ayat 4, Pasal 9A ayat 3, Pasal 10A ayat 4, Pasal 10A ayat 8, Pasal 10B ayat 6, Pasal 10D ayat 5, Pasal 10D ayat 6, Pasal 45 ayat 3, Pasal 52 ayat 1, Pasal 52 ayat 2, Pasal 81 ayat 3, Pasal 82 ayat 3 huruf B, Pasal 86 ayat 2, Pasal 89 ayat 4, Pasal 90 ayat 4, Pasal 91 ayat 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tania. Terima kasih Rima. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya tidak bisa on cam karena kameranya bermasalah. Selanjutnya ini contoh dari surat penetapan sanksi administrasi. Selanjutnya SPKTNP, Surat Penetapan Kembali Tarif dan atau Nilai Pabean. SPKTNP adalah surat penetapan yang diterbitkan oleh pejabat Bea dan Cukai mengenai penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean barang impor. Pejabat Bea dan Cukai dapat menerbitkan SPKTNP dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor. SPKTNP ini terbit berdasarkan hasil penelitian ulang atau audit kepabeanan. Penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean dilakukan jika hasil penelitian ulang atau pelaksanaan audit kepabeanan menemukan adanya kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan atau pajak dalam rangka impor
akibat kesalahan tarif dan atau nilai pabean. Ini contoh SPKNT. Boleh di next. Dasar hukum penetapan pejabat bea dan cukai di bidang ekspor ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, PP Nomor 55 Tahun 2008, PMK Nomor 106/PMK 04/2022, PMK 51/PMK 04/2008, STDTD PMK 61/PMK 04/2018. Jenis penetapan di bidang ekspor. Yang pertama itu SPPBK, Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar. Diterbitkan dalam rangka penetapan pejabat bea dan cukai untuk melaksanakan pasal 2A dan pasal 82 ayat 6. Diterbitkan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor. Yang kedua, SPSA, Surat Penetapan Sanksi Administrasi. Diterbitkan dalam rangka penetapan pejabat bea dan cukai untuk melaksanakan pasal 11A ayat 6. Fungsi dan penyampaian surat penetapan. Fungsi surat penetapan sebagai penetapan pejabat bea dan cukai, sebagai pemberitahuan dan penagihan kepada orang. Penyampaian surat penetapan. Media elektronik bagi kantor yang menggunakan sistem pertukaran data elektronik atau PDE. Selain PDE, PT Pos Indonesia, jasa pengiriman lainnya atau media lainnya paling lama hari kerja berikutnya sejak tanggal penetapan. Bukti kirim disimpan dengan baik yang berguna sebagai alat bukti di persidangan nantinya. Penagihan bea keluar pada pasal 15 PMK 214/2008. Kekurangan pembayaran bea keluar dan atau denda administrasi yang terutang wajib dibayar paling lambat 60 hari sejak tanggal penetapan. Lalu utang atau tagihan kepada negara berdasarkan Undang-Undang Pabean yang tidak atau kurang dibayar dikenai bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari pembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Savana. Oke, baik. Terima kasih, Rima. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks penagihan bea keluar. Yang pertama, yaitu oleh pejabat bea dan cukai dilakukan penetapan perhitungan bea keluar maksimal 30 hari sejak tanggal PEB yang menghasilkan SPP BK. Lalu penetapan perhitungan bea keluar yang dikirimkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang dikirim dan menghasilkan keputusan oleh pengadilan pajak, yaitu pengajuan banding pasal 95. Lalu oleh pejabat bea dan cukai dilakukan penetapan sanksi administrasi berupa denda, yaitu contohnya yang pertama ada tidak memberitahukan barang dalam manifest, yang kedua tidak melaporkan pembatalan ekspor, yang menghasilkan SPSA yang dikirimkan ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan menghasilkan keputusan atas keberatan pada pasal 94, lalu melakukan pengajuan banding pada pasal 95 di pengadilan pajak. Lalu oleh pejabat bea dan cukai dalam waktu maksimal 2 tahun yang dikeluarkan akan mendapatkan SPKBK, lalu yang menghasilkan keputusan atas keberatan pasal 94, lalu melakukan pengajuan banding pada pasal 95 dalam pengadilan pajak. Lalu di sini ada tata cara penagihan aktif pabean dan cukai yang diatur pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000. Di sini ada penagihan administratif dan penagihan aktif. Apabila SPTNP atau SPKTNP atau SPSA atau SPP, SPPBK atau SPKPBK atau STCK.
Apabila jatuh temponya oleh daerah pabean dikenakan 60 hari dan untuk yang cukai itu dikenakan 30 hari. Apabila jatuh tempo ini tidak dilakukan, maka dalam waktu 7 hari akan menghasilkan surat teguran oleh KPP. Dalam 21 hari tidak dilakukan, akanlah keluar surat paksa oleh kantor KPBC. Dalam waktu 2 dikali 24 jam akan menghasilkan surat perintah melaksanakan penyitaan, lalu akan dikeluarkan juga berita acara penyitaan dan segel sita. Dalam waktu 14 hari akan terbitlah pengumuman lelang oleh kantor KPBC, lalu 14 hari akan dilaksanakan lelang pejabat dan kantor KPBC. Hasil lelang diperhitungkan tagihan ditambah biaya penagihan atau biaya lelang, selebihnya dikembalikan kepada pemilik. Bila masih kurang, bisa dicari lagi objek sita yang lainnya. Lalu di sini ada penerbitan surat teguran, di mana surat teguran administrasi pabean wajib dibayar paling lama 60 hari setelah tanggal diterimanya surat tagihan. Apabila tidak dibayar, maka kepala kantor mulai melaksanakan proses penagihan aktif dengan menerbitkan surat teguran paling lambat 7 hari setelah jatuh tempo STCK 1. Ini contoh surat tegurannya. Lalu ada penerbitan STCK 2, di mana STCK 1 wajib dibayar paling lama 30 hari setelah tanggal diterimanya STCK 1. Apabila STCK 1 tidak dibayar, maka kepala kantor menerbitkan surat teguran cukai dalam bentuk STCK 2 paling singkat 7 hari setelah jatuh tempo STCK 1. Ini contoh STCK 2-nya. Lalu, di sini ada penerbitan pemberitahuan piutang pajak dalam rangka impor. Apabila surat teguran tidak dibayar juga dalam waktu 21 hari sejak surat teguran diterima, kepala kantor wajib menerbitkan yang pertama ada surat paksa dan yang kedua ada surat penyerahan piutang pajak dalam rangka impor kepada KPP setempat. Ini contoh surat pemberitahuan piutang pajak dalam rangka impor. Lalu yang selanjutnya ada penerbitan surat paksa dan STCK 3. Apabila STCK 2 tidak dibayar juga dalam waktu 21 hari, sejak STCK 2 diterima, kepala kantor wajib menerbitkan surat paksa dan juga STCK 3 atau surat penyerahan penagihan PPN. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Nadia. Baik, ini berikut ada contoh surat paksa yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya. Di dalam surat paksa itu, di dalamnya terdapat besaran mengenai hutang penanggung pajak dan juga pemberitahuan mengenai jika jika hutang pajak tidak dilunasi kali 24 jam, maka akan dilakukan penyitaan oleh jurusita. Boleh, next slide. Berikut ada contoh STCK 3 yang merupakan surat penyerahan penagihan pajak pertambahan nilai atas barang kena cukai ke Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, Kepala Kantor Pabean mengirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menyerahkan penagihan PPN atas barang kena cukainya ke Direktorat Jenderal Pajak. Boleh, slide selanjutnya. Penagihan seketika dan sekaligus. Dalam mekanisme penagihan aktif, jurusita bea cukai dapat melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, dan terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya, dan badan usaha akan dibubarkan oleh negara, atau terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Next slide. Mengenai penyitaan. Jika setelah surat paksa diterbitkan dan pada 24 jam masih tidak dibayarkan utang pajaknya oleh penanggung pajak, maka akan dilakukan penyitaan dan dibuat berita acara penyitaan, dan setelah jangka waktu 4 hari utang pajak masih belum dilunasi, maka akan diumumkan lelang dan barang akan dilelang. Penyitaan itu dilaksanakan oleh jurusita Bea dan Cukai dengan disaksikan oleh 2 orang dewasa penduduk Indonesia yang dikenal dan dipercayai oleh jurusita. Dan pengajuan keberatan dan banding tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan. Jadi jika penanggung pajak tersebut mengajukan keberatan dan banding, tidak bisa menunda pelaksanaan penyitaan sampai ada dari pengadilan pajak atau dari kepala kantor bea cukai. Dan pencabutan sita dapat dilaksanakan apabila tertagih telah melunasi utangnya atau berdasarkan putusan pengadilan pajak atau ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Slide selanjutnya. Pencekalan dan penyanderaan. Dalam pelaksanaan penyitaan, dimungkinkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan tindakan pencegahan atau pencekalan terhadap seorang penanggung pajak yang jumlah tagihan hutangnya minimal 100 juta rupiah. Dan penyanderaan adalah tindakan pengekangan sementara waktu atas kebebasan tertagih yang mempunyai hutang pajak minimum 100 juta rupiah oleh karena dilakukan itikat baiknya dalam melaksanakan kewajiban, dan penyanderaan dilakukan berdasarkan izin Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 dan hendaknya dilakukan secara selektif, hati-hati, dan hal tersebut merupakan upaya terakhir. Slide selanjutnya. Penyelesaian barang tidak dikuasai oleh negara, dikuasai oleh negara dan dimiliki oleh negara dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24, PMK Nomor 4 Tahun 2011. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Risma. Baik, terima kasih. Untuk pengertian barang tidak dikuasai negara, yang pertama adalah barang yang ditimbun di tempat penimbun sementara lebih dari 30 hari untuk TPS dalam kawasan pabean atau lebih 60 hari untuk TPS di luar kawasan pabean. Kemudian barang yang tidak dikeluarkan dari TPB yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 hari, dan barang yang dikirim melalui pos dengan ketentuan yang ditolak si alamat dan tidak dapat dikirimkan kembali. Kemudian dengan tujuan luar daerah pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada si alamat 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan dari kantor pos. Selanjutnya, untuk pengertian barang yang dikuasai negara adalah barang yang dilarang atau dibatasi impor tidak diberitahukan atau diberitahukan tidak benar. Kemudian juga barang atau sarana pengangkut yang ditegah pejabat bea dan cukai, kemudian barang atau sarana pengangkut yang ditinggalkan pemiliknya di kawasan pabean tanpa dikenal pemiliknya siapa. Selanjutnya, untuk pengertian barang milik negara, yaitu yang pertama barang yang dilarang impor atau ekspornya kecuali ditetapkan lain berdasarkan undang-undang, barang yang dibatasi impor atau ekspornya dalam jangka waktu 60 hari tidak diselesaikan oleh pemiliknya sejak disimpan di tempat penimbunan sementara, kemudian barang atau sarana pengangkut yang ditegah yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal, termasuk barang yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal dan tidak diselesaikan dalam waktu 30 hari di tempat penimbunan pabean. Kemudian barang atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diputuskan menjadi barang yang dirampas untuk negara. Boleh di next.
Kemudian ini adalah bagian penyelesaian barang yang tidak dikuasai atau dikuasai negara dan milik negara. Yang pertama, barang tidak dikuasai atau dikuasai negara dan milik negara di bidang impor. Kemudian untuk barang impor umum, bukan barang bea kena cukai, penyelesaiannya adalah melakukan penyelesaian, kecuali kemudian jika tidak diselesaikan pemiliknya, maka akan dilelang. Kemudian untuk barang kena cukai, kemudian juga etil alkohol dan hasil tembakau akan segera dimusnahkan, dan barang yang tidak dapat diimpor itu wajib direekspor, kemudian jika tidak maka penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, untuk bea masuk PPN impor, PPNBM, dan PPh pasal 22, maka nilai pabean sebagai dasar penetapan BM dari PDRI yang ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan data yang tersedia di kantor pabean tersebut. Kemudian untuk harga lelang sewa gudang TPS untuk jangka waktu selama-lamanya hanya 2 bulan, sewa gudang tempat penimbunan pabean, dan biaya pencacahan dan penimbunan di TPP. Untuk harga yang terendah itu dalam hal tidak tercapai harga terendah yang dimaksud dalam jangka waktu 14 hari dilakukan lelang yang kedua. Kemudian dalam hal masih tidak tercapai dalam jangka waktu 90 hari, Kepala Kantor melalui Dirjen Bea Cukai mengusulkan kepada Menke pemusnahan barang atau diperuntukkan lebih lanjut. Boleh selanjutnya. Kemudian untuk alur pelelangan, uang hasil pelelangannya itu jika merupakan pelunasan terhadap BM, cukai, PDRI, dan biaya-biaya lain, maka disetorkan oleh bendahara ke KPPN sesuai MAP masing-masing. Kemudian jika dalam waktu untuk uang hasil pelelangan, jika terdapat sisa disediakan untuk diterimakan kepada pemiliknya, maka disampaikan secara tertulis dalam waktu 7 hari setelah tanggal lelang, dan jika dalam waktu 90 hari setelah pemberitahuan uang tersebut belum diambil, maka disetorkan juga ke bendahara, ke KPPN sesuai MAP masing-masing. Boleh next. Untuk penyelesaian barang yang tidak dikuasai negara dan milik negara di bidang cukai, terdapat barang yang tidak dikuasai negara dan milik negara yang tidak diselesaikan pemiliknya. Kalau barang itu berupa BKC, maka dimusnahkan dan dibuat berita acara pemusnahan. Kemudian kalau barang non-BKC, setelahnya itu diserahkan kepada Menke untuk penyelesaian lebih lanjut. Dan apabila barang yang dirampas negara dan telah berkekuatan hukum tetap, maka akan dilaksanakan oleh jaksa yang diserahkan kepada Kepala KPBC. Terus di next. Kemudian untuk sistem penyetorannya, maka penerimaan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, segala pungutan yang dipungut oleh DCBC dari barang impor, ekspor, dan BKC, serta pungutan lain yang diwajibkan sehubungan dengan tugas yang dibebankan kepada DCBC harus berdasarkan undang-undang. Dan jenis penerimaan DCBC itu ada impor, yang mana nanti akan menjadi BM, BMT, dan denda. Kemudian kalau ekspor itu menjadi BK dan denda. Dan ketiga PNBP. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara penyetoran atau penerimaan pembayaran. Akan menggunakan bantuan sistem terintegrasi billing CISA, yaitu satu pembayaran reguler seperti impor, ekspor, cukai, pajak, dan PNBP. Dan kedua ada pembayaran non-reguler, yaitu reguler di atas namun dengan sistem manual. Sistem penyetoran saat ini dibuat secara elektronik atau billing, entry manual tarik data, dan upload oleh wajib bayar atau pegawai bea cukai. 3. Bukti pelunasan berupa BPN atau bukti penerima negara. Keempat, cara pembayaran melalui teller bank, internet banking,
banking dan ATM. Kelima, bukti waktu pembayaran 24 jam setelah jatuh tempo billing. Keenam, sistem pengiriman NTPN langsung ke sistem pelayanan. Ketujuh, seluruh KPPBC telah otomatis. Kedelapan, menggunakan INSW atau Indonesia National Single Window. Untuk pengembalian, adapun jenis-jenis pengembalian yaitu bea cukai, bea keluar, dan cukai. Pengembalian bea masuk. Untuk jenisnya ada pengembalian bea masuk, bea keluar, dan cukai. Untuk pengembalian bea masuk, menurut pasal 27, sebab dilakukannya pengembalian yaitu karena kelebihan bayar bea masuk, karena penetapan tarif dan atau nilai pabean oleh pejabat bea cukai, karena kesalahan tata usaha, karena kepembebasan atau keringanan, karena reekspor atau dimusnahkan, karena jumlah barang impor lebih kecil daripada yang diberitahukan, karena barang curah yang jumlah fisik lebih sedikit daripada yang diberitahukan, karena akibat putusan gugatan atau banding, dan karena pengembalian juga dilakukan terhadap denda administrasi dan atau bunga akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepabeanan dalam hal berkaitan langsung dengan bea masuk yang dikembalikan di atas, atau kelebihan denda administrasi sebagai akibat putusan banding. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arifa. Terima kasih, Rima. Selanjutnya ada tahap pengembalian bea masuk. Pertama, menyiapkan dokumen dasar seperti SPTNP, SPKTNP, putusan keberatan, putusan banding, surat keputusan pembebasan, dan PEB reekspor. Prosesnya dilakukan dalam maksimal 30 hari sejak permohonan lengkap dan tidak termasuk audit. Setelah itu, mendapatkan surat keputusan pengembalian bea masuk SKPBM. Untuk melakukan pencairan dana 30 hari sejak diterbitkannya SKPBM. Next. Alur pengembalian bea masuk. Pemohon menyiapkan berkas permohonan pengembalian, kemudian Kepala Kantor Pelayanan atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk melakukan penelitian formil berupa pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan. Permohonan tersebut akan diproses untuk dianggap layak atau tidak layak. Apabila dianggap tidak layak, maka permohonan tersebut terjadi penolakan. Dan apabila dianggap layak, Kepala KPPBC atas nama Menteri Keuangan akan menerbitkan surat perintah membayar kembali bea masuk SKPBM. Berdasarkan SKPBM tersebut, Kepala KPBC atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat perintah membayar kembali bea masuk SPMKBM dan disampaikan ke KPPN paling lambat 2 hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pengembalian bea masuk, denda administrasi dan atau bunga. Kepala KPPN atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat perintah pencairan dana SP2D berdasarkan SPMKBM tersebut. Pengembalian bea keluar. Berdasarkan pasal 17 PP nomor 55 tahun 2008, kriteria pengembalian bea keluar. Ada 5 kriteria. Yang pertama, barang yang dibatalkan ekspornya. Kedua, kesalahan tata usaha. Ketiga, kelebihan pembayaran bea keluar karena penetapan SPPBK oleh Kepala Kantor Bea Cukai. Keempat, kelebihan pembayaran bea keluar karena penetapan SPPKBK oleh Direktur Jenderal. Yang kelima, keputusan keberatan atau akibat putusan pengadilan pajak. Next. Selanjutnya, sanksi di bidang kepabeanan. Pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan atau badan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai yang telah ditentukan sanksinya baik berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tania. Terima kasih Rima. Selanjutnya, pelanggaran dan sanksi di bidang kepabeanan. Jenis sanksi atas pelanggaran, sanksi administrasi berupa denda, sanksi pidana berupa kurungan atau penjara dan atau denda. Pelanggaran administrasi di bidang kepabeanan.
1. Tidak memberitahukan kedatangan sarana pengangkut pada pasal 7A ayat 7 dan 8 dan pada saat keberangkatan pasal 9A ayat 3. Kedua, jumlah barang kurang atau lebih pada saat pengangkutan pasal 8A ayat 2 dan 3 dan kurang lebih pada saat pembongkaran impor pada pasal 10 ayat 3, 4, dan 8. Ketiga, tidak melakukan pelunasan bea masuk atas barang impor untuk dipakai pada pasal 10B ayat 6. Keempat, terlambat atau tidak mengekspor kembali barang impor sementara pada pasal 10D ayat 5 dan ayat 6. Kelima, tidak melaporkan pembatalan ekspor pada pasal 11A ayat 6. Keenam, salah memberitahukan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk pada pasal 16 ayat 4. Ketujuh, kesalahan pemberitahuan nilai transaksi pada penetapan kembali pada pasal 17 ayat 4. Kedelapan, penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk tidak sesuai dengan tujuan pada pasal 25 ayat 4. Yang kesembilan, penggunaan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk tidak sesuai dengan tujuan pada pasal 26 ayat 4. Yang ke-10, pengusaha TPS atau tempat penimbunan sementara yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya ada di tempat penimbunan sementara pada pasal 43 ayat 3. Ke-11, mengeluarkan barang dari tempat penimbunan berikat tanpa persetujuan pejabat bea cukai pada pasal 45 ayat 3. Ke-12, tidak menyelenggarakan pembukuan pada pasal 52 ayat 1 dan 2. Ke-13, salah memberitahukan jenis dan atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean impor pada pasal 82 ayat 5. Ke-14, salah memberitahukan jenis dan atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean ekspor pada pasal 82 ayat 6. Ke-15, tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga audit tidak dapat dilakukan pada pasal 86 ayat 2. Ke-16, menghalangi pejabat bea cukai untuk melakukan pemeriksaan bangunan pada pasal 89 ayat 4. Ke-17, tidak melaksanakan perintah penghentian pembongkaran barang dari SP pada pasal 90. Selanjutnya, sanksi administrasi kepabeanan dapat dikenakan kepada 1. Importir, 2. Eksportir, 3. Pengangkut, 4. Pengusaha tempat penimbunan sementara, kelima, pengusaha tempat penimbunan berikat, keenam, PPJK atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, yang ketujuh, orang pribadi. Selanjutnya, besaran sanksi administrasi dibagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Nilai rupiah tertentu, 2. Nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum, 3. Persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar, keempat, persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar. Kelima, persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Savana. Oke, di sini ada denda dalam nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum. Dalam pasal 7A ayat 7 dan ayat 8, jenis pelanggarannya tidak memberitahukan kedatangan sarana pengangkut, yaitu pasal 9A ayat 3, sanksinya yaitu minimum 5 juta dan maksimumnya adalah 50 juta. Lalu yang kedua, pada pasal 9A ayat 3, jenis pelanggarannya adalah tidak memberitahukan keberangkatan sarana pengangkut, sanksinya adalah minimum 10 juta dan maksimumnya adalah 100 juta. Lalu pasal yang ketiga ada pasal 8A ayat 2 dan ayat 3 dan 8C ayat 3, jenis pelanggarannya adalah jumlah barang kurang atau lebih pada saat pengangkutan. Sanksinya yaitu minimum 25 juta dan maksimum 250 juta. Lalu yang keempat ada pasal 10A ayat 3 dan 4. Jenis pelanggarannya yaitu jumlah barang kurang atau lebih pada saat pembongkaran. Sanksinya yaitu jika kurang minimum 25 juta dan maksimumnya adalah 250 juta. Jika lebih minimumnya adalah 25 juta dan maksimumnya adalah 250 juta.
Lalu di sini ada denda dalam persentase tertentu. Dalam pasal 10B ayat 6, jenis pelanggarannya yaitu importir yang tidak melunasi bea masuk atas barang impor yang mendapat fasilitas penundaan pembayaran bea masuk, sanksinya adalah 10% dari bea masuk yang wajib dilunasi. Yang kedua, ada pasal 10D ayat 5, jenis pelanggarannya terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan, sanksinya adalah 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Yang ketiga, ada pasal 10D ayat 6, jenis pelanggarannya yaitu tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan. Sanksinya yaitu 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Lalu yang keempat ada pasal 43 ayat 3, jenis pelanggarannya yaitu TPS tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempat tersebut. Sanksinya yaitu 25% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Lalu yang kelima ada pasal 45 ayat 4, jenis pelanggarannya yaitu TPB tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempat tersebut. Sanksinya yaitu 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Lalu di sini ada tindak pidana di bidang kepabeanan. Yang pertama ada pasal 102 yaitu penyeludupan di bidang impor. Yang kedua ada pasal 102A yaitu penyeludupan di bidang ekspor. Yang ketiga ada pasal 102B, tindakan pasal 102 dan 100B yang mengganggu perekonomian negara. Yang keempat yaitu ada pasal 102C, tindakan pasal 102 dan 102B oleh pejabat atau penegak hukum. Yang kelima ada pasal 102D yaitu mengangkut barang tertentu tidak sampai tujuan. Yang keenam ada pasal 103 yaitu pemberitahuan pabean, catatan, data, keterangan palsu atau dipalsukan. Lalu yang ketujuh ada pasal 103A, yaitu mengakses sistem elektronik secara tidak sah. Yang kedelapan ada pasal 104, yaitu kegiatan melawan hukum atas barang atau dokumen. Yang kesembilan ada pasal 105, yaitu sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, dan juga merusak segel. Yang ke-10 ada pasal 108, yaitu tindak pidana oleh badan hukum. Yang ke-11 yaitu pasal 109, yaitu barang atau sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Yang ke-12 yaitu ada pasal 110 yaitu penggantian tindak pidana denda. Yang ke-13 yaitu ada pasal 111 kadaluarsa penuntutan tindak pidana kepabeanan. Sifat dari sanksi pidana pada Undang-Undang Kepabeanan yaitu alternatif dan kumulatif dengan ancaman. Yang pertama yaitu pidana penjara dan yang kedua ada pidana denda. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Selanjutnya, ada keberatan di bidang kepabeanan dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51. Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 PMK 04 tahun 2017. Secara eksplisit di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 itu, objek keberatan merupakan penetapan pejabat bea cukai berupa dokumen-dokumen. Yang pertama itu ada tarif dan atau nilai pabean untuk menghitung bea masuk yang kurang bayar. Dokumennya seperti SPTNP, SPP, SPPBM, CP atas impor barang kiriman. Dan yang kedua yaitu tarif dan atau nilai pabean untuk menghitung bea masuk yang kurang bayar. Dokumennya yaitu SPP dan SPBL yang diajukan keberatan. Yang ketiga ada pengenaan SA denda dan dokumen yang diajukan yaitu SPSA, dan yang keempat ada pengenaan bea keluar dan dokumen yang diajukan yaitu SPPBK dan cukai dan atau sanksi administrasi denda, dan dokumen yang diajukan berupa STCK ke-1. Boleh lanjut slide selanjutnya. Pengajuan keberatan diajukan secara tertulis sesuai format dalam lampiran PMK nomor 51, PMK 04 tahun 2017 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal melalui KPUBC AC dan ditujukan kepada Direktorat Jenderal melalui pejabat bea cukai yang menerbitkan penetapan
lalu diajukan oleh orang yang berhak, yaitu orang pribadi atau orang yang namanya tercantum dalam akta perusahaan atau pengurus dalam hal diajukan oleh badan hukum, dan orang yang diberi kuasa oleh orang pribadi atau pengurus tersebut. Lalu pengajuan keberatan dilampiri dengan fotokopi bukti pelunasan, surat penetapan pejabat bea cukai, dan data atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan tersebut. Lalu menyerahkan jaminan sebesar tagihan, dan jaminan tidak diperlukan jika tagihan telah dilunasi. Bisa juga mengajukan untuk jaminan dengan syarat dan membuat surat pernyataan. Selanjutnya ada mekanisme penyelesaian keberatan. Yang pertama itu penelitian kelengkapan berkas pengajuan keberatan yang ditulis dalam bahasa Indonesia, ditujukan kepada Direktorat Jenderal, ditujukan dengan menyebutkan alasan keberatan, dilampiri fotokopi BPN atau surat pernyataan, dilampiri fotokopi penetapan pejabat bea cukai yang diajukan keberatan, dan ditandatangani dan dilengkapi fotokopi bukti identitas diri dan akta perusahaan, dan satu keberatan untuk satu penetapan dan memenuhi jangka waktu pengajuan keberatan. Lalu yang kedua itu ada penelitian lebih lanjut berupa penelitian formal dan material, dan yang ketiga yaitu menerima penjelasan data dan atau bukti tambahan dari pemohon, dan yang keempat yaitu untuk menerima penjelasan data dan atau bukti tambahan dari pemohon dalam jangka waktu 40 hari sejak tanggal tanda terima dan belum diterbitkan keputusan dirjen, dan akan dibuatkan tanda terima atas penjelasan data dan atau bukti tersebut. Lalu yang keempat, meminjam dan atau meminta penjelasan data dan atau bukti tambahan kepada pemohon atau pihak lain yang mempunyai hubungan hukum. Lalu yang kelima, melakukan peninjauan lokasi. Nanti dibuatkan tanda terima, berita acara peninjauan lokasi, dan risalah pembahasan. Lalu yang terakhir yaitu membuat dan mengirim keputusan atas nama Direktur Jenderal. Diterbitkan paling lambat 60 hari sejak tanggal tanda diterima berkas keberatan, dan jika lebih dari 60 hari, maka keberatan dianggap dikabulkan dan Dirjen harus tetap menerbitkan keputusan. Slide selanjutnya. Keputusan keberatan atas kepabeanan, keputusannya itu ada 3. Yang pertama itu mengabulkan seluruhnya, yang kedua menolak seluruhnya atau sebagian, dan yang ketiga yaitu mengabulkan sebagian, yang kedua menolak, dan yang ketiga keputusan Dirjen tersebut dikirim kepada pemohon paling lama 3 hari kerja setelah tanggal keputusan dinyatakan dan dibuatkan tanda terima atau bukti kirim disimpan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Parisma. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai upaya penyelesaian sengketa pajak, yaitu banding. Dasar hukumnya itu pada pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan dan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Banding adalah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha bidang kepabeanan dan cukai apabila permohonan keberatan yang bersangkutan ditolak. Kemudian permohonan banding ini untuk perkara kepabeanan dan cukai disampaikan kepada pengadilan pajak dalam batas waktu 3 bulan sejak diterimanya surat keputusan keberatan, maaf. Kemudian apabila yang bersangkutan menyampaikan permohonan banding melebihi batas waktu tersebut, maka permohonan banding akan ditolak secara formal. Kemudian untuk objek banding diajukan kepada pengadilan pajak atas yang pertama keputusan keberatan atas penetapan pajak bea cukai, kemudian penetapan dirjen berdasarkan hasil audit dan penelitian utang, dan penetapan dirjen terkait bea keluar. Kemudian keputusan yang dapat diajukan banding ini yaitu mulai dari surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean SPKNTP, kemudian juga yang kedua keputusan keberatan atas penetapan pejabat bea cukai di bidang kepabeanan dan cukai, dan surat penetapan kembali perhitungan bea keluar. Kemudian untuk persyaratan banding yaitu surat banding dalam bahasa Indonesia diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal diterima, dan terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Dan banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Selanjutnya dilampirkan salinan keputusan yang dibanding, dan banding hanya dapat dilakukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar 50%. Boleh di next.
Kemudian untuk proses persiapan sidang banding, yang pertama itu dimulai dari surat banding. Surat banding ini penanggung pajak dalam waktu 14 hari mengirim permintaan surat uraian banding atau SUB. Kemudian SUB dibuat dalam jangka waktu paling lama 3 bulan. Ini berdasarkan hukum pada pasal 45 Undang-Undang ayat 45 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kemudian untuk surat uraian banding. Kemudian yang kedua itu surat uraian banding, di mana ini diajukan kepada Dirjen Bea dan Cukai atau yang terbanding dengan mengirimkan salinan SUB yang dikirim PP kepada pemohon dalam waktu 14 hari dan harus dibuat surat bantahan dalam 30 hari. Dan yang terakhir untuk surat bantahan ini oleh penanggung pajak dikirim kepada Dirjen Bea dan Cukai dalam waktu 14 hari. Dan dalam jangka waktu yang paling lama, 6 bulan sidang, yang diatur dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Boleh di next. Nah, untuk keputusan banding dari putusan hakim, yang pertama itu bisa menolak, kedua bisa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, yang ketiga menambah pajak yang harus dibayar, yang keempat tidak dapat diterima, kemudian yang kelima dapat membenturkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, dan yang terakhir keputusannya itu membatalkan banding. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, dari pembahasan yang kami sampaikan, tentu banyak sekali hal-hal menarik untuk dibahas lebih lanjut lagi. Dan akan lebih seru jika rekan-rekan semua bisa saling bertukar ide ataupun gagasan, ataupun bila ada yang akan ditanyakan, maka dari itu kami akan memberi kesempatan kepada rekan-rekan semua untuk bertanya. Yang akan bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Silakan, sudah ada 3 itu. Wulan, Wafa, dan Diva ya. Baik, silakan untuk Wulan terlebih dahulu untuk bertanya. Pak, maaf sebelumnya nggak bisa on cam karena emang nggak bisa laptopnya. Saya mau nanya, tadi kan tentang dalam mekanisme penyelesaian keberatan itu kan ada tahapannya tuh penelitian formal dan material. Nah, itu prosesnya gimana ya? Boleh tahu lebih lanjut nggak ya? Baik, terima kasih Wulan atas pertanyaannya. Kita tampung dulu pertanyaannya. Selanjutnya untuk Wafa, silakan. Sebelumnya suaranya kedengeran nggak? Kedengaran. Oke, makasih Rima. Jadi aku mau nanya bagaimana caranya mempersiapkan diri secara hukum dan administratif sebelum mengajukan keberatan. Terima kasih Wafa atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, Dipa, silakan untuk bertanya. Oke, terima kasih Rima. Sebelumnya apa suara aku terdengar? Jelas. Terdengar, Dip. Oke, mungkin aku mau nanya kayak bagaimana cara penagihan bea masuk atau bea cukai jika keputusan keberatannya nggak diterima. Itu aja. Makasih. Terima kasih Dipa atas pertanyaannya. Mungkin kami tampung 3 pertanyaan dulu, lalu kami akan menjawab satu persatu terlebih dahulu. Oke. Pertanyaan dari Wulan,
Pertanyaan dari Wulan akan dijawab oleh Savana. Silakan pada Savana untuk menjawab pertanyaannya. Mohon maaf, akan dijawab oleh Nadia. Silakan kepada Nadia. Share screen-nya di stop dulu. Baik, terima kasih Rima. Saya izin menjawab pertanyaan dari Wulan, yaitu pertanyaannya itu dalam mekanisme penyelesaian keberatan ada tahapan berupa penelitian formal dan material. Nah, bagaimana proses penelitian formal dan material tersebut? Jadi penelitian formal itu meliputi penelitian mengenai jangka waktu pengajuan keberatan, dia itu lewat batas atau enggak, terus kebenaran orang yang berhak menandatangi surat keberatan, seperti orang yang berhak, lalu kesesuaian dan kebenaran surat pernyataan barang impor, lalu kesesuaian penetapan yang dilampirkan dengan yang diajukan keberatan, dan kesesuaian kriteria kelengkapan pengajuan keberatan. Untuk penelitian materialnya, yaitu meliputi pemeriksaan mengenai kesesuaian alasan keberatan dengan materi penetapan, kronologis penetapan, alasan penetapan, metode dan prosedur penetapan, dasar penetapan, jumlah tagihan, bukti, penjelasan dan atau data pendukung dan ketentuan hukum terkait. Selanjutnya mungkin kami akan berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Nadia. Wulan, apakah pertanyaan sudah terjawab? Sudah, makasih ya. Ini maaf, mikrofonnya agak-agak susah juga. Makasih ya. Selanjutnya, pertanyaan dari Wapa akan dijawab oleh Parisma. Baik, tadi tuh Wafa nanya tentang gimana sih cara kita mempersiapkan diri secara hukum dan administratif ya sebelum untuk mengajukan keberatan. Mungkin kalau untuk persiapan hukumnya, yang pertama tuh kita harus paham dulu sama aturan dan peraturan undang-undang dari keberatan itu sendiri. Mulai kita tahu dasar hukum yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam penetapan yang menjadi subjek keberatan itu seperti apa. Kemudian juga kita harus bisa menganalisis juga dari keputusan DCBC itu biasanya yang akan diajukan keberatan termasuk alasan dan dasar hukumnya itu yang di ACC itu seperti apa gitu. Kemudian kita juga harus mengumpulkan bukti yang kuat seperti dokumen, bukti yang relevan, kemudian faktur, kontrak, surat jalan dan dokumen-dokumen sejenisnya. Kemudian kita juga bisa konsultasi dengan ahli hukum. Dan kemudian untuk persiapan administratifnya itu kita pengisian formulir keberatan dan kita harus pastiin bahwa kita tuh ngisi formulir keberatan itu dengan benar, dengan sebenar-benarnya gitu. Dan juga kita menyusun surat keberatan yang menjelaskan surat keberatan itu secara rinci alasannya. Kemudian juga kita harus meninjau berkala tentang keberatan itu gitu. Jadi kita harus nge-follow up dan kita juga harus bangun komunikasi yang baik dengan DCBC. Mungkin sekian. Apakah terjawab? Oke, makasih Farisma. Selanjutnya, pertanyaan dari Dipa akan dijawab oleh Savana. Silakan Savana.
Oke, tadi pertanyaan Dipa itu bagaimana cara penagihan bea masuk dan atau cukai jika keputusan keberatan itu tidak diterima? Yang pertama itu kita harus melakukan penagihan seketika, di mana penagihan ini dilakukan dengan cara memberikan surat paksa kepada penanggung bea masuk dan atau cukai untuk melunasi utangnya. Jika utang itu tidak dilunasi, maka pejabat bea dan cukai dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung bea masuk dan atau cukai. Yang kedua yaitu ada penyitaan, di mana penyitaan ini dilakukan terhadap barang milik penanggung bea masuk dan atau cukai yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain. Barang yang dapat disita meliputi berbagai jenis seperti uang tunai, deposito, tabungan, obligasi saham, dan sejenisnya. Lalu yang keempat melakukan pemblokiran, di mana pemblokiran ini dilakukan terhadap rekening efek penanggung bea masuk dan atau cukai. Pemblokiran ini dilakukan untuk mencegah penanggung bea masuk dan atau cukai dari melakukan transaksi yang dapat mengurangi utangnya. Lalu yang kelima yaitu penyitaan efek, di mana jika efek yang diperdagangkan di bursa tidak diperdagangkan, maka efek tersebut dijual di bursa melalui perantara pedagang efek, anggota bursa, atau permintaan pejabat. Lalu yang keenam yaitu ada penagihan sekaligus, di mana jika penanggung bea masuk dan atau cukai tidak melunasi utangnya, maka pejabat bea dan cukai dapat melakukan penagihan sekaligus, yaitu dengan cara mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap rekening efek penanggung bea masuk dan atau cukai setelah dikurangi dengan jumlah yang disita. Lalu yang terakhir itu adanya keputusan akhir, di mana jika keputusan keberatan tidak diterima dan penanggung bea masuk dan atau cukai tidak melunasi utangnya, maka keputusan penagihan bea masuk dan cukai dianggap disetujui dan penanggung bea masuk dan atau cukai dianggap tidak memiliki hak untuk mengajukan keberatan lagi. Apakah sudah terjawab? Sangat terjawab. Makasih, Safa. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab lagi. Ada Goji, silakan apabila akan bertanya. Mau nanya yang tadi slide tentang skema penetapan keputusan Dirjen Bea Cukai keberatan dan banding kepabeanan. Nah itu apa sih yang bakal terjadi kalau misalnya bandingnya itu ditolak, terus kalau misalnya kita nggak puas sama banding yang ditolak itu, ada nggak sih langkah-langkah yang lanjutan yang bisa diambil? Terima kasih. Kami akan tampung dulu pertanyaannya. Untuk selanjutnya, Tesalonika, silakan. Baik, terima kasih Rima atas kesempatannya. Saya Tesalonika dari kelompok 3 izin bertanya, apa saja prosedur yang harus dilakukan oleh Bea dan Cukai sebelum menerbitkan surat penagihan? Terima kasih. Apa akan ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, kami meminta waktu sebentar untuk diskusi ya, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, pertanyaan dari Goji akan dijawab oleh Arifa. Silakan Arifa.
Baik, pertanyaannya tadi pada slide skema penetapan keputusan Dirjen Bea Cukai, keberatan dan banding kepabeanan, apa sih yang bakal terjadi kalau banding ditolak? Kalau kita nggak puas, ada nggak sih langkah-langkah yang bisa diambil? Jika banding ditolak, importir atau eksportir masih memiliki beberapa langkah lanjutan yang dapat diambil, yaitu 1. Pemberitahuan penolakan. DJBC akan mengeluarkan surat pemberitahuan resmi yang menyatakan bahwa banding yang diajukan telah ditolak, termasuk alasan-alasan yang mendasari keputusan tersebut. Yang kedua, kewajiban pembayaran. Importir atau eksportir wajib membayar bea masuk, cukai, dan denda jika ada, sesuai dengan penetapan awal yang dilakukan oleh DJBC. Selain itu, langkah lanjutan yang bisa diambil yaitu banding ke pengadilan pajak. Importir atau eksportir dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak jika tidak puas dengan keputusan DJBC. Pengadilan pajak merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa kepabeanan dan cukai di tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Jika putusan pengadilan pajak juga tidak memuaskan, pihak yang bersengketa dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi hanya dapat dilakukan atas dasar adanya kesalahan dalam penerapan hukum, bukan fakta atau bukti baru. Mediasi atau arbitrase. Dalam beberapa kasus, mediasi atau arbitrase dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa secara damai di luar proses peradilan. Proses ini membutuhkan kesepakatan kedua belah pihak untuk menggunakan mediator atau arbitrator yang independen. Yang terakhir yaitu revisi keputusan oleh DJBC. Importir atau eksportir dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada DJBC jika ada bukti baru yang signifikan atau kesalahan administratif yang dapat mempengaruhi keputusan. Berikut jawaban yang dapat saya berikan. Bagaimana Gozi? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya, pertanyaan dari Tesalonika akan dijawab oleh Tania. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tesalonika. Tadi pertanyaannya, apa saja prosedur yang harus dilakukan oleh Bea dan Cukai sebelum menerbitkan surat penagihan? Yang pertama itu pemeriksaan dokumen impor atau ekspor. Memastikan kelengkapan dokumen seperti invoice, packing list, surat jalan, dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, penghitungan bea masuk dan cukai, memeriksa tarif bea masuk, cukai, serta biaya-biaya lainnya yang berlaku sesuai dengan jenis barang yang diimpor atau diekspor. Yang ketiga, pemeriksaan fisik barang. Melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang diimpor atau diekspor jika diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan barang yang sebenarnya. Keempat, verifikasi data dan informasi. Memeriksa data seperti nilai barang, volume, asal barang, dan informasi lainnya. Kelima, pengiriman surat pemberitahuan bea masuk dan cukai atau SPBMC. SPBMC ini berisi rincian tagihan yang harus dibayarkan oleh importir dan batas waktu pembayaran yang ditentukan. Yang keenam, pemberitahuan kepada importir. Memberitahukan kepada importir mengenai adanya kewajiban pembayaran bea masuk dan cukai berdasarkan SPBMC yang diterbitkan. Ketujuh, pemberitahuan melalui sistem elektronik. Jika terdapat sistem elektronik yang digunakan untuk pemberitahuan, Bea dan Cukai akan mengirimkan pemberitahuan tagihan secara elektronik kepada importir. Kedelapan, penyampaian SPBMC. SPBMC akan disampaikan kepada importir secara langsung atau melalui perantara seperti kantor Bea Cukai, agen Bea Cukai, atau melalui sistem elektronik yang disediakan. Kesembilan, penetapan masa pembayaran. Menetapkan masa pembayaran yang biasanya adalah 30 hari setelah tanggal diterbitkannya SPBMC. Ke-10, penyusunan surat penagihan. Jika importir tidak melakukan pembayaran sesuai dengan SPBMC, Bea dan Cukai akan menyusun surat penagihan resmi yang akan dikirimkan kepada importir sebagai tindakan lanjutan. Itu jawaban yang dapat saya berikan. Apakah sudah terjawab, Tessa? Terjawab. Terima kasih, Tania. Terima kasih kembali. Baik, apabila tidak ada yang bertanya lagi, mungkin sesi tanya jawab ini sudah akan kami akhiri.
Maka dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ardiansyah yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok 5 untuk melakukan presentasi, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang sudah menyimak hingga akhir. Harapannya dari apa yang telah kita sampaikan ini akan menambah wawasan kepada rekan-rekan semua mengenai kepabeanan dan cukai, serta akan menjadi manfaat untuk kita semua ke depannya. Cukup sampai di sini saja diskusi pada malam ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada perasaan, mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada kelompok 5, luar biasa ya. Silakan aplaus semuanya. Ini sudah malam tapi masih harus presentasi cukup lama ya, hampir 2 jam presentasi. Karena materinya luar biasa banyak. Rekan-rekan tadi bisa lihat ya, luar biasa. Memang ternyata cukup rumit ya sistem penagihan, kemudian sistem pengembalian, sistem pembayaran, yang terakhir sanksi ya, denda dan keberatan banding. Jadi cukup banyak materinya, harusnya memang ini saya pecah menjadi beberapa sesi ya, tapi yang kedapatan materi ini ya lebih strong lah saya kira ya, nanti pengetahuan kepabeanannya, karena ini sangat penting sekali. Tadi kalau rekan-rekan kelompok 5 sudah sampaikan ya bahwa berbagai penetapan bea cukai itu macam-macam tadi ya, ada SPSA, ada SPTNP. Nah ini mungkin sesuatu yang baru buat rekan-rekan, dan juga nanti bisa rekan-rekan sampaikan kepada importir ya, atau nanti kalau rekan-rekan bersentuhan dengan bea cukai, bahwa banyak jenis-jenis penetapan di bidang bea cukai ya, SPTNP, surat penetapan tarif dan nilai pabean. Kemudian ada tadi SPSA, surat penetapan sanksi administrasi. Ada surat penetapan perhitungan bea keluar, SPBK ya, ada surat penetapan pabeanan, dan jenis-jenis penyebab timbulnya penetapan-penetapan itu pun beragam. Ini memang sangat berat sebenarnya kalau rekan-rekan harus pelajari dengan singkat sekali ya. Yang presentasi pun saya yakin abis ini lupa lagi ya, apalagi yang cuma dengar aja gitu ya. Jadi ya nanti teman-teman intinya ingat saja, kalau di bea cukai itu beragam jenis penetapannya, berbeda dengan di pajak ya kan. Rekan-rekan sudah belajar juga saya kira ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya, KUP, memang tidak serumit bea cukai mungkin dari jenis surat-surat penetapannya ya kan. Di pajak misalnya kita kenal SKP ya, surat ketetapan pajak saja. Nanti yang membedakan kan ada surat ketetapan pajak lebih bayar, kurang bayar ya. Nah kalau di bea cukai tadi ada banyak sekali ya. Tapi kalau rekan-rekan tadi yang presentasi mungkin sudah lebih mendalami ya, karena selama proses membuat slide ataupun tadi presentasi ya, sedikit banyaknya sudah mengerti. Kemudian sesudah timbul surat tagihan, akan ada penagihan aktif tadi ya, kalau tidak dilunasi ya kan. Oke ya, dalam bentuk surat paksa. Ini sama seperti di pajak ya, tidak ada bedanya, sama persis, surat paksa sampai dengan penyitaan ya, sampai dengan nanti pelelangan, sama dengan proses yang ada di pajak. Memang undang-undangnya juga sama, undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa ya rekan-rekan ya. Kemudian sesudah itu ada upaya hukum keberatan dan banding. Ini juga sama dengan di pajak ya, cuma tadi ada sedikit perbedaannya. Bedanya apa? Jangka waktunya ya. Kalau di pajak 90 hari ya kan, baik itu keberatan maupun banding. Kalau di bea cukai itu lebih singkat ya, keberatan 60 hari, banding juga 60 hari. Nah ini yang harus rekan-rekan catat ya. Nanti untuk tugasnya seperti biasa sama dengan kelompok lain, nanti dicatat daftar-daftar pertanyaan yang muncul dalam setiap presentasi ya. Untuk kelompok 5 saat ini tadi ada 5 penanya. Pertama dari Wulansari ya, bagaimana proses formal dan material keberatan ya, tadi sudah dijawab juga oleh rekan kita ya, bagus jawabannya, saya kira sudah pas. Intinya proses formal ya diteliti formalitasnya ya, formal itu kan maksudnya tata caranya, formalnya ya, jangka waktu keberatannya sudah lewat belum ya, yang mengajukan keberatan sudah benar belum perusahaannya, yang menandatangani surat keberatan benar tidak direktur dari perusahaan tersebut ya,
Terus objek keberatannya sudah benar belum? Itu namanya pemeriksaan formal. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 5, sudah pas. Pemeriksaan material tentunya terkait dengan materialnya. Apa material itu maksudnya pokok sengketanya ya. Misalnya masalah nilai pabean, kemarin sudah bicara nilai pabean yaitu harga ya. Apa benar hitungan dari pejabat bea dan cukai nanti akan diteliti oleh dalam proses keberatan oleh Direktur Jenderal ya. Itu nanti akan diteliti secara material. Nanti kalau penelitian formal dan materialnya memenuhi, artinya importirnya benar secara formal, sudah tepat jangka waktu mengajukan keberatannya, sudah tepat syarat-syarat keberatannya, misalnya keberatan harus menyerahkan jaminan ya. Ini yang ada di bea cukai, keberatan harus menyerahkan jaminan. Ya, kalau tidak mau bayar, ya harus menyerahkan jaminan. Beda dengan di pajak. Ya kan sudah belajar pajak ya. Kalau di pajak tidak perlu membayar, ya kan? Tapi nanti kalau keberatannya ditolak, dia akan terkena denda sebesar 30%. Betul tidak? Betul tidak? Betul ya. Nah, kalau di bea cukai tidak ada sistem seperti itu ya. Ketika keberatan dia harus bayar, suka atau tidak suka dia harus bayar atau mempertaruhkan jaminan ya, rekan-rekan ya. Ini dicatat, ini mungkin nanti keluar, saya kira keluar ini. Apa syarat-syarat keberatan ya? Itu pertanyaan dari Wafa tadi ya, Wafa. Persiapan untuk mengajukan keberatan. Tadi juga sudah dijawab. Intinya tadi ya, sudah harus membayar atau mempertaruhkan jaminan. Itu yang paling penting. Kemudian jangka waktunya jangan lebih dari 60 hari. Ya, tadi ada di slide syarat-syarat keberatan, salah satunya itu. Kemudian ya mempersiapkan alasan-alasan keberatan tentunya ya. Kalau tentang nilai pabean atau harga ya dibuktikan bahwa harga yang diberitahukan benar ya. Kalau tentang klasifikasi ya dibuktikan cara mengklasifikasikannya sudah benar dari importir ya. Nah, nanti akan diteliti oleh bea cukai, oleh Dirjen Bea dan Cukai. Apakah keberatan tersebut dapat diterima atau justru ditolak? Itu pertanyaan dari Wafa ya. Tadi sudah dijawab juga, saya kira jawabannya sudah memenuhi juga dari kelompok 5. Berikutnya pertanyaan dari Diva. Cara penagihan tadi sudah dijelaskan juga ya. Jika keputusan keberatan ditolak, sudah dijelaskan juga oleh kelompok 5. Saya kira jawabannya penjelasannya sudah tepat juga. Intinya akan dilanjutkan dengan penagihan ya. Penagihan aktif. Penagihan aktif itu bisa seketika dan sekaligus ya. Dengan cara menerbitkan surat paksa sampai dengan penyitaan, sampai dengan pelelangan, ya kan? Bahkan sampai dengan penyanderaan. Tadi penyanderaan udah dibahas belum ya sama kelompok 5? Saya kira ada ya. Jadi sampai disandra kalau utang biaya masuk termasuk utang pajak tidak dilunasi. Makanya ini teman-teman yang mahasiswa nanti kalau bekerja di kantornya yaitu perusahaan atau punya bisnis. Kemarin ada yang mau buka bisnis tuh siapa? Ya, jadi dia mau belajar akuntansi pajak karena memang mau buka perusahaan ya atau memang sudah punya perusahaan ya. Jadi kalau ada utang pajak atau utang biaya masuk karena kita dianggap salah atau kurang bayar, jangan dibiarkan ya. Itu harus dibayar atau diajukan upaya hukum keberatan ya kalau kita tidak setuju dengan utang ataupun tagihan pajak tersebut. Nah, itu harus dicatat rekan-rekan ya. Nanti disampaikan ke misalnya rekan-rekan nanti berbisnis ya. Nah, ini banyak yang tidak paham ya, termasuk lulusan-lulusan sarjana ya. Ada hutang pajak dia malah menolak ya, menolak untuk membayar. Itu nggak bisa ya. Kalau sudah timbul tagihan tuh harus dibayar atau diajukan upaya hukum ya. Ini tadi pertanyaan dari Gozi ya, Gozi. Bagaimana jika banding ditolak? Ya. Jadi jika keberatan atau banding kita ditolak ya kita harus bayar. Ya, termasuk ketika sebelum keberatan banding penetapan dari pejabat bea dan cukai itu juga harus dibayar kecuali kalau kita mengajukan keberatan, kalau kita mengajukan banding maka akan tertunda. Ya, kewajiban itu sampai dengan putusan keberatan atau banding. Ketika putusan keberatannya sudah keluar ya, maka harus dibayar gitu ya kan pertanyaan dari Gozi tadi ya.
Terus kalau bandingnya ditolak juga bagaimana? Tadi dijawab oleh siapa tadi yang menjawab? Farisma ya, Farisma. Pertanyaan Gozi, apa Nadia ya, kelompok 5 pokoknya. Saya Oh, Alifa ya. Itu kurang tepat ya. Jadi kalau banding di pengadilan pajak ditolak, tidak bisa kasasi. Memang ke Mahkamah Agung juga, tapi namanya bukan kasasi ya. Namanya PK, peninjauan kembali. Nah, namanya ini berbeda. Kalau di pengadilan umum itu kasasi ya. Kemudian PK. Tapi untuk kasus PAD kepabeanan termasuk nanti di pajak sama persis. Setelah diputuskan bandingnya ditolak, maka wajib pajak ya atau importir atau wajib bea masuk atau wajib cukai bisa menempuh upaya hukum luar biasa. Namanya istilahnya upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali ya. Arifa ya, kelompok 5. Tadi juga Gozi, nanti dicatat nih kemungkinan keluar nanti menjadi salah satu soal ya, dicatat teman-teman. Apa langkah-langkah yang ditempuh oleh wajib pajak ya atau wajib bea masuk, wajib cukai jika banding ditolak. Jadi langkahnya melakukan PK ya. Nah, kalau tidak setuju dengan penolakan, dengan putusan penolakan dengan keputusan pengadilan pajak ya, putusan banding itu putusan pengadilan pajak ya yang menolak, ya kan? Kalau tidak setuju dia apa? Langkahnya PK ya, peninjauan kembali, bukan kasasi ya. Kalau kasasi itu tidak dikenal di hukum pajak atau di hukum bea cukai, tapi adanya di hukum umum ya, di peradilan pidana, peradilan perdata, peradilan tata usaha negara itu ada kasasi. Kalau untuk bea cukai dan pajak ya, termasuk pajak daerah, tidak mengenal kasasi. Jadi putusan pengadilan pajak adalah keputusan yang inkrah. Ya, inkrah itu bahasa hukum. Artinya berkekuatan hukum tetap, dapat langsung dieksekusi, dapat langsung dilaksanakan, harus dipatuhi. Kalaupun ada upaya hukum luar biasa dalam bentuk PK, tidak menghentikan, tidak menghalangi eksekusi dari putusan pengadilan pajak. Nah, ini dicatat ya rekan-rekan ya, jawaban dari Gozi ya. Nanti kalau nggak jelas ditonton lagi rekamannya karena ngantuk mungkin ini ya, udah jam berapa sih? Jam 9 ya. Ngantuk ya. Itu ya. Itu nanti akan saya keluarkan mungkin di UAS ya, UAS sebentar lagi. Nanti pertemuan terakhir kita bahas lah ya. Jadi nanti UAS kemungkinan seperti biasa, seperti tahun lalu saya akan close book. Jadi rekan-rekan yang penting ingat ya materinya. Yang pertama latihan soal nilai pabean itu akan saya keluarkan ya. Mungkin sekitar 3 dari 5 contoh. Akan saya ambil 3 ya. Kemudian seperti yang saya janjikan, daftar pertanyaan dari tiap-tiap kelompok akan saya ambil ya. Akan saya ambil 1 atau 2 ya. Jadi totalnya ada sekitar nanti mungkin ada sekitar 15 soal, semuanya esai ya. Semuanya esai. Jadi katakan close book. Jadi tujuannya biar sebelum UAS rekan-rekan sudah belajar dulu gitu ya. Jadi bukan saya mempersulit ya, ini Pak Ardiansyah kok close book. Jadi close book itu biar rekan-rekan belajar ya. Yang mempersiapkan diri pasti bisa, kan saya sudah kasih tahu soalnya ya. Soalnya adalah tadi 4 dari soal latihan nilai pabean itu benar-benar diapalin ya, soalnya yang di Excel itu jawabannya ya, contoh soalnya ada yang di PDF ya, di PDF yang jawabannya di Excel itu benar-benar diapalin. Kalau mau lihat lagi di rekaman YouTube tentang nilai pabean ya, sesi berapa tuh nilai pabean ya, kan ya, jelas ya. Terakhir pertanyaan dari Tessa, prosedur prosedur bea cukai sebelum penagihan tadi sudah dijelaskan juga, saya kira sudah pas ya, sudah mendekati kebenaran. Jawaban dari kelompok 5 intinya sebelum bea cukai melakukan penagihan dengan surat paksa ya, harus memberitahukan dulu ya dalam bentuk surat penetapan ya. Jadi tidak otomatis, tidak ujuk-ujuk orang importir wajib pajak disita ya, diberitahukan dulu ya, dia ditegur dulu ya, didatangi, dipanggil, intinya gitu ya, tadi sudah dijelaskan. Baik rekan-rekan, karena ini sudah malam nih ya, ngantuk sekali. Tapi emang udah biasa ya kuliah malam gini ya, kalau saya sih jarang.
kita akhiri ya. Masih ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang sangat banyak ini? Kalau kurang jelas nanti ditonton lagi di YouTube ini, nanti akan saya upload lagi ya ke YouTube, atau kan bisa tonton juga di YouTube saya ya. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup ya dengan mengucapkan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi hari Kamis insya Allah malam lagi ya, nggak apa-apa ya. Malam terakhir, mungkin nanti sambil saya ulang lagi daftar pertanyaan dari mulai awal ya. Nanti rekan-rekan jangan lupa semua kelompok mengupload di Google Drive-nya ya daftar pertanyaan masing-masing kelompok. Tadi saya sudah sempat buka yang kelompok pertama, ternyata jawabannya masih belum benar ya. Nanti mungkin saya akan bahas ya besok, pertemuan besok untuk presentasi mungkin dari kelompok terakhir tentang cukai. Saya kira tidak terlalu banyak, nanti saya akan lebih banyak membahas pertanyaan-pertanyaan dari kelompok pertama sampai dengan kelompok terakhir, mana yang jawabannya kurang pas gitu ya rekan-rekan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Silakan yang mau live. Untuk partisipan ada berapa nih? 24. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Kelompok 5 luar biasa.